Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kelas 9G SMP Negeri 5 Jepara. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi cerpen. Cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Pada kesempatan hari ini kita menggunakan KD 3.5 yang memiliki tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, dan ciri cerita pendek. Yang kedua yaitu mendata unsur-unsur dari cerita pendek. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan juga ciri dari cerita pendek. Pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan karya sastra prosa pendek yang isinya naratif fiktif. Apa sih itu fiktif? Fiktif merupakan karangan atau imajinasi. Jadi cerita pendek yaitu merupakan karangan atau imajinasi dari seorang penulis. Selanjutnya yaitu merupakan tujuan dari cerpen. Tujuan dari cerpen yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sebagai wadah kreativitas penulis dalam bentuk cerita. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghibur dan juga mendidik pembaca. Jadi cerpen itu bisa juga sebagai penghibur dan juga bisa sebagai pendidik. Contohnya jika cerpen itu mungkin lucu, nah itu bisa menghibur pembaca. Dan setiap cerpen pasti ada amanat yang terkandung dalam cerita. Nah, itu juga bisa sebagai pendidik atau pendidikan si pembaca tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari cerpen. Ciri-ciri dari cerpen yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alurnya sederhana. Alurnya dalam cerpen yaitu cukup tunggal atau lurus. Maksudnya alurnya itu biasanya cukup dengan alur maju atau alur mundur. Nah, beda dengan novel yang alurnya itu biasanya berbelit-belit, kayak maju nanti mundur, maju lagi gitu. Nah, itu bedanya cerpen dengan novel. Ciri yang kedua yaitu tidak lebih dari 5 tokoh. Nah, cerpen diingat-ingat tidak lebih dari 5 tokoh ya. Nah, jika lebih dari 5 tokoh itu tidak bisa dinamakan dengan cerpen. Ciri yang ketiga yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan ciri cerpen yang ketiga yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, kalau kita membuat cerpen itu sebaiknya diingat-ingat tidak lebih dari 10.000 kata. Beda dengan novel yang beratus-ratus lembar. Nah, ciri yang ketiga yaitu dibaca sekali duduk. Apa sih maksudnya dibaca sekali duduk? Nah, karena cerpen itu cuman sedikit, cuman tidak lebih dari 10.000 kata, nah kita bisa menghabiskan cerita itu dengan sekali duduk. Beda dengan novel yang mungkin beratus-ratus lembar, itu bisa kalian mungkin jeda dulu beraktivitas lain, bisa makan dulu atau mungkin bisa ngapain dulu dan bisa habisnya itu berhari-hari. Beda dengan cerpen yang hanya sekali duduk itu bisa selesai membacanya. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mendata unsur-unsur dari cerpen. Unsur-unsur dari cerpen yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan landasan dari cerita. Nah, tema ini berbeda dengan judul ya, karena tema ini cakupannya lebih luas. Nah, saya beri contoh ya. Temanya adalah rindu. Nah, judulnya itu bisa rindu untuk ayah. Jadi judul itu lebih spesifik, rindunya untuk ayah. Nah, temanya itu lebih luas, hanya dengan rindu. Nah, itu yang dinamakan tema. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Jadi tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kalau penokohan yaitu sifat dari si tokohnya tersebut. Saya beri contoh ya. Jika tokohnya itu mungkin bernama Saif. Nah, penokohannya atau sifatnya itu mungkin baik hati, rajin menabung atau apa. Nah, itu
Nah, itu yang dinamakan tokoh dan penokohan. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita. Nah, alur di sini itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama alur maju dan alur mundur. Yang keempat yaitu latar. Latar bisa disebut dengan setting. Nah, latar di sini itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu waktu, tempat, dan suasana. Waktu itu kapan terjadinya cerita. Tempat, di mana cerita itu berada. Yang terakhir yaitu suasana. Suasana yang kita dapatkan setelah membaca cerpen. Kalau setelah membaca cerpen kita sedih mungkin, nah itu bisa dinamakan suasana menyedihkan. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penempatan tokoh yang diberikan pada penulis. Nah, sudut pandang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu dimaksud biasanya itu ada aku, saya. Nah, itu bisa menceritakan diri sendiri. Nah, itu dinamakan sudut pandang orang pertama. Yang dimaksud sudut pandang orang ketiga itu biasanya sudut pandang yang serba tahu. Contohnya ada 3 tokoh. Nah, 3 tokoh tersebut itu mungkin ceritanya itu semuanya itu bisa digambarkan sifatnya. Nah, itu dinamakan sudut pandang orang ketiga karena semua tokohnya itu bisa dilihat sifatnya dari cerita tersebut. Nah, unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Nah, jadi sebaiknya saat kita menulis cerpen, kita harus memikirkan dulu amanat apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Nah, setelah kita mendapatkan amanat yang kita inginkan, kita baru memulai menulis cerpen tersebut. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian, tujuan, ciri, dan juga unsur-unsur dalam cerpen. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.